Iya. Kita lanjutkan polemik malam ini. Temanya harus nyebut lagi nih, Cek. Nah, Ahok, Ahok parpol tuh, dan makanya kasus hukum. udah seberapa kali disebut Ahok. Nah. Saya ke Mas Wendo. Sebagai warga Jakarta, apakah syarat-syarat untuk menjadi gubernur seperti disampaikan Pak Prianto tadi begitu penting? Jujur, apalagi tadi Pak? Profesional, tegas, santun. Ya. Dan tidak munafik. Dan tidak munafik. Perlu seperti itu? Munafik itu ada satunya kata dan satunya kata dengan perbuatan. Jadi kalau mau ngomong, lu korupsi, tai lu, ngomong gitu. Bolone kalau korupsi harus dibantai juga. Gitu Iya. loh. Baik. Apa nih? Perlu. Nah itu syarat itu memang sudah dipenuhi cuma oleh Ahok. Jadi ngapain kita ngomongin? Sekarang beginilah, karena begitu tadi nggak boleh ngomong Ahok tadi ya. Ya Jakarta ngomongin tanpa Ahok ya nggak ngomongin apa-apa. Satu. Nah, ketika semuanya yang bisa menghentikan Ahok maju ini, mungkin cuma kasus korupsi. Kalau bisa dibuktikan. Kalau enggak, loh ya. Lawannya itu siapa coba? Mucre. Tadi benar Pak Prianto mengatakan bahwa ya dia harus begini harus begitu. Kalau nanti ditangkap korupsi, ya kalau ditangkap ya ditangkap aja Pak. Bukan Bapak yang menentukan dia ditangkap atau tidak, juga bukan saya, bukan Mucre. Tapi aparat hukum. Aparat hukum. Nah, kita menganalisis boleh, tapi ya kan nanti siapa tahu ketangkep lah, siapa tahu nggak ada yang tahu lah. Iya. Udah lihat bisa diperkirakan, Pak. Ya tapi persoalannya Mas Wendo kenapa bawa-bawa nama saya di sini? Saya kan Lah, nggak tahu itu- apa-apa. Ini kawan Mucrek harus turut serta. Oh iya. Nah kamu iya aja daripada kita berantem. Bukan karena wacananya ke arah sini. Oke kita bisa berkeberatan pada beberapa hal yang diungkapkan Ahok. Tapi bukankah selalu akan begitu? Apakah kita ketika memilih Cek Popong kita juga tahu bahwa beliau dengan sampurasunnya. Iya. Kalau Bung Margarito Kamis muncul dengan kumisnya, ya itu bagiannya. Kita boleh suka, boleh nggak suka. Iya. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu nggak apa-apa. Ya, Oke. Jadi memang saat ini tidak ada lawan. Oh ada. Oh ada. Belum muncul. Jangan dikira. ada. Oh ada. Ya. Bu Ani Itu Bu Ani. ini Bapak itu. Bapak itu. Iya. Oke. Emang kasus hukum satu-satunya yang bisa menghambat jalannya Ahok? Enggak. Kalau misalnya nanti verifikasi, kalau misalnya Nasdem nggak dukung, partai-partai nggak dukung dia dengan independen, tapi pada saat verifikasi persyaratannya nggak cukup, kan habis. Kan tata negara nih ya. Apakah dengan sekarang antusiasme masyarakat untuk mengisi KTP, memberikan KTP Loh itu? iya kan nanti kan verifikasi oleh KPU. Tidak ditentukan oleh Ahok, apalagi oleh teman Ahok. Oke. Ditentukan oleh KPU. Diverifikasi. Kalau memang memenuhi syarat, seperti yang diatur dalam undang-undang, maju. Kalau tidak ya tidak. Oke. Begitu ya, satu. Yang kedua, kalau toh dia maju jadi gubernur, belum tentu juga. Tadi kita ngobrol sebentar dengan Cek Popong di luar. Kawan saya di Bandung itu waktu pemilihan Pak Aher sekarang, Pak Gubernur, itu teman saya bilang begini, waktu kami milih itu apa di kepala kami? Kita pilih aja deh Pak Aher, kasihan nanti kalau nggak dipilih orang. Tahu-tahu Pak Aher yang menang. Artinya ada rasa kasihan. Loh. Jadi Oke. ada soal lain. Ya. Bahwa sekarang ini nama Ahok disebut satu hari, kita mengerti lah ini soal politik biasa lah, murahan-murahan dikit nih. Media. Ya, kita mengerti. Media. Mengerti ini urusan propaganda, urusan ini. Media salah Pak. Bukan nggak salah. Bukan. Media itu. Penegasan aja. Media itulah yang memberikan persepsi. Nah benar. Satu ya. Benar. Ya benar kan? Nah. Benar. Sekarang fakta ya. Saya punya teman pengusaha. Ada teman Ahok, ada teman Sama pengusaha. Bapak. beberapa sama pekerja. Nah. Pak gimana saya itu kalau nggak ngumpulin KTP saya mesti dipecat nih ngumpulin. Terus kelompok pekerja itu Bener apa kumpulin enggak, Pak? aja. Ini Bener. Pengusahanya siapa? Bisa Nggak usah. Nanti habis ini. Wah, Habis nanti itu saya nggak kenal lagi ya. Pak. Habis itu gini. Iya. Kumpulin KTP. Ya. Nanti dibilek kan bosnya nggak ngerti. Oh iya. Bosnya nggak ngerti. Tapi paling tidak syarat untuk mencapainya. Oh enggak, syaratnya Iya. oke. Tapi untuk menang itu belum tentu. Baik, oke. Belum tentu. Saya ke Bung Tobas. Bung Tobas, Anda beberapa hari ini sangat sibuk menjawab
kritik orang di Twitter saya lihat ya. Ada yang bilang ini ngapain sih Nasdem yang katanya juga beberapa kadernya korup kok ikut-ikutan dukung. Ada yang soal itu, ada yang juga bilang ini dompleng ini karena Ahoknya tenar. Udah jelas-jelas independen tetap mau maju. Sebetulnya sikap Nasdem itu seperti apa? Ya bagi Nasdem, partai politik itu kan harus menjawab aspirasi dari masyarakat. Ya. Ketika ada harapan dari publik, kemudian ada hasil survei yang menunjukkan Pak Ahok itu tinggi, ya partai politik tidak bisa berdiam diri. Ya dia harus menyerap aspirasi itu. Nah Partai Nasdem ingin agar kita bisa menjadi fasilitator medium dari harapan-harapan masyarakat itu. Untuk itulah maka Partai Nasdem memberanikan diri, kita dukung Pak Ahok. Dan kita dukung pun juga tanpa syarat. Mau Pak Ahok memilih jalur independen oke, mau jalur partai oke, ya. Dan tidak ada permintaan apapun dari Partai Nasdem. Itu tidak aneh ya, sebuah partai yang seharusnya bisa menjadi kendaraan membawa orang maju, justru ketika sudah independen pun masih tetap ikut di sana. Nggak khawatir disebut mendompleng ketenaran? Tidak, gini. Partai Nasdem mendukung calon independen ini bukan hanya sekali ini saja di Jakarta ya. Tapi 2015 yang kemarin kita juga mendukung 5 calon independen ya. Karena hasil survei memang tinggi. Jadi bukan hal yang baru. Dan kita pun juga harus merubah paradigma kita bahwa seolah-olah semua adalah ranahnya partai politik, sementara ranah dari partisipasi publik itu di luar dari persoalan politik itu nggak bisa. Partai politik tidak boleh hidup di dunianya sendiri. Kita hidup bersama-sama dengan masyarakat. Apa salahnya kemudian partai politik berkoalisi dengan rakyat? Bukan hanya koalisi kan tidak hanya bisa dibangun dengan partai politik, tapi boleh juga partai berkoalisi dengan rakyat. Nah itu yang diambil oleh Partai Nasdem. Bagaimana kemudian memadukan antara teman Ahok yang sifatnya relawan dengan para aktivis partai tersebut? Pertama begini, kita harus juga berpedoman pada sikap saling menghormati dan menghargai. Kita sadar bahwa teman Ahok adalah relawan yang sudah terlebih dahulu bekerja. Dan kerja mereka luar biasa. Mereka genuine ya, tidak pernah disuruh oleh Ahok untuk mengumpulkan KTP. Mereka inisiatif sendiri dan kerjanya luar biasa. Partai Nasdem baru muncul kemudian. Oleh karena itulah Partai Nasdem menghargai, menghormati dan sangat respect dengan apa yang dilakukan oleh teman Ahok. Oleh karena itu ketika kita melakukan strategi-strategi, ketika kita membackup misalnya juga penggalangan KTP, kita berkoordinasi dengan teman Ahok. Formulir pun kita pakai formulir teman Ahok. Jadi kita harus saling membahu-membahu. Atas dasar saling menghormati itulah kita bisa berjalan secara beriringan untuk menuju kemenangan. Dengan adanya upaya dari partai-partai tertentu yang ingin meningkatkan syarat pencalonan independen, bagaimana Nasdem? Ya itulah anehnya ya. Ketika memang ada kebutuhan untuk melakukan revisi dan kebutuhan itu didasarkan karena adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada yang lalu 2015 yang lalu dan upaya untuk mengakomodir putusan-putusan MK. Tapi kemudian muncul isu yang di luar dari rencana-rencana awal dengan ingin menaikkan syarat independen. Kalau menurut kami ini karena ada ketakutan terhadap fenomena Ahok ya. Kalau kita konsisten dengan rencana awal, putusan MK nomor 60 tahun 2015 ya sudah menegaskan kok yang tadinya persentase syarat itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kemudian diubah lebih mudah lagi dengan berpedoman pada DPT ya. Harusnya tinggal itu saja diadopsi di revisi undang-undang, tapi sekarang terpikir untuk dinaikkan. Ini kan aneh. Ya menurut saya kita tidak perlulah menggunakan cara-cara yang menurut saya tidak pada tempatnya. Kalau kita mau berkompetisi, ayo berkompetisi. Jangan gunakan jegal-menjegal dengan cara seperti ini. Itu pelajaran politik yang tidak baik. Bung Margarito, apakah revisi undang-undang pilkada dengan meningkatkan syarat pencalonan itu untuk mendapatkan calon yang baik atau memang ada diniatkan menjegal calon-calon tertentu? Saya tidak punya kemampuan untuk mengenalinya itu ya, karena saya bukan politisi dan saya juga tidak ikut dalam pembatasan di sana. Tapi bagi saya, secara hukum tidak ada yang salah. Revisi tersebut tidak? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau secara hukumnya? Ya, nggak ada yang salah. Apakah ini ada motif untuk jegal-menjegal? Mana ada politik yang lurus-lurus? Orang goblok aja yang politik lurus-lurus. Nah, kalau Anda dalam pertarungan begini terus jegal-menjegal kan soal biasa saja. Soal biasa di politik. Kalau tidak jegal itu goblok itu. Jangan itu apa. Tapi ada etika. Di dalam politik tapi ada etika. Sudah, kita ini mengerti. Betul, selama ini orang selalu melihat Anda lihat aja ya. Kita harus berusaha menjaga supaya jangan sampai selama ini terjadi kotor. Kalau ada
kita orang nggak yang ngerti. menjegal-menjegal. Ini kan orang di sana berpikir tentang kepentingan dia begini. Orang di sini akan berpikir kepentingan kita begini. Aduh. Baku adu. Di forum-forum yang Iya, resmi. baku adu. Kita Oke. baku adu. Oke. Baku bertarung bahwa di situ nanti akan pada level tertentu orang boleh bilang bahwa lawan ini tidak beretika. Level tertentu lawan bilang Anda juga tidak beretika. Baku tarung. Oke. Bertarung. Politik, real. Pertarungannya Kalau kita bicara sebagai seorang filosof, oh iya Ya. ini etika, etaka, aduh panjang gitu dia itu. Tapi kalau real, yang Anda temukan adalah tikang menikang, sikat saling mensikat, jegal menjegal. jegal menjegal. Yang Anda temukan kok. Oke. Anda sebagai tukang sapi tentu biasa jegal menjegal. Gimana silakan? Terlepas saya ini tukang sapi, Iya. tapi saya ini adalah warga Jakarta. Yang merupakan, loh memang saya warga Jakarta, KTP saya dari lahir dari Jakarta, orang tua saya Jakarta. Iya. Nah persoalannya adalah inilah yang membuat saya menjadi terlibat di persoalan ini. Jangan sampai persoalan politik ini dipentingkan atas kepentingan rakyat. Saya kira kan rakyat di DKI juga merasa punya kepentingan kan nih. Dari dulu selalu atas nama. Oh, Nggak pernah rakyat ini Malthus bilang apa? Malthus bilang ini manusia pemakan tanpa guna itu. iya, Oh iya, Bapak iya. marah-marah sama saya. Tadi nggak ada. Iya. Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Rakyat nggak ada. Iya. Ya justru itu kan akhir. Atas nama. Maksudnya itu rakyat itu selalu dikambing hitamkan. Di atas gitu loh, iya kan? Iya, Selalu kambingnya benar rakyat. Kita Kalau tidak ngomong gitu, kambingnya iya pas aja. Pak. Main iya aja belum tentu. Itu kelakuannya. Kenapa Bapak ngomong kambing ke arah sini? Ya. Enggak, kalau kambingnya saya nggak tersinggung, hitamnya itu loh. Padahal bajunya merah. Iya, jadi kalau menurut saya ini terlepas dari persoalan politik, saya memang rakyat biasa yang mungkin tidak mengerti soal politik. Saya yakin di balik semua ini banyak kepentingan. Soal dukung-mendukung, jegal-menjegal, kebijakan yang diubah, direvisi dan lain-lain. Saya merasa nggak punya kepentingan apa-apa. Saya ingin gubernur yang bagus, yang kriterianya disebutkan oleh Pak Pri tadi sudah cukup menghibur saya gitu loh. Iya. Ya menurut Anda Ahok memenuhi syarat apa enggak? Nah gitu aja gampang kan ngomongnya jangan muter-muter. Biar KPU nanti yang menentukan. Kemarahan ke saya, Pak. Bu, mau tanya nih. Pak, Ya. kalau namanya hukum tuh Bapak pernah dengar transparansi hukum. Bapak suka enggak? Ya suka. Wah, itu sekali-sekali di forum ini itu main data transparansi. Nih datanya. Ini melanggar Wah, aturan makasih, enggak? Pak, ya. Nah, itu. Jangan ngomong. Jangan cuma ngomong masih ada masih dicari 2 alat bukti. Aduh, itu enggak transparan. Indonesia Oke. enggak akan maju kalau gitu. Iya. Kalau soal Gitu loh. gini, kalau soal hukum ya orang boleh punya pendapat macam-macam tapi transparansi. ya oke kan. Tapi orang Bertaruh. boleh Ayo kita bertaruh. ya terserah lah. Orang boleh punya pendapat apapun. Sebentar saya ya orang boleh punya pendapat apapun. Yang namanya Ini hukum bukan itu, judi, taruhan. Enggak, yang namanya hukum itu semua berlandaskan alat bukti ya. Sekarang KPK ya kita tunggu saja tinggal bagaimana KPK Oh iya, prosesnya. benar. Ya, saat ini belum ada proses penyidikan. Ya. Masih diselidiki, Ya masih benar, dicari, itu masih seperti dikumpul. tadi, Ya data. sudah biarkan saja dan kita gampang-gampang saja kok kalau misalnya memang ada kasus Loh, ya kita kan selesaikan. rakyat, Kalau itu tidak tadi loh. tidak Saya ada ya katakan, sudah. Bapak suka Tapi yang paling nggak penting transparansi hukum? Ya, Pak Suka, Pri, tapi yang paling gitu. penting, adalah jangan kemudian ya satu persoalan yang kita belum tahu apakah ini adalah kasus hukum atau tidak, ya karena aparat penegak hukum pun juga belum menyatakan ini adalah ada kasusnya, kemudian menjadi konsumsi politik. Ya ini kita bisa zalim juga pada orang. Gitu Oke. lah. Udah biar kita Ceritain aja lah. Suatu saat kita ini, nanti saya bawa data. Ya, Kita tapi kita menghitung. bukan aparat Loh, penegak hukum, bukan. Bang. Kita Baik. enggak- kita enggak bukan minta pengadilan. keputusan. Kalau Kita kalau tidak pengadilan membeberkan jalanan data. itu bisa zalim, Membeberkan data. hati-hati. Jadi kita nggak membuat keputusan hukum, tapi rakyat Iya, tapi melihat tetap ini saja. sebenarnya Oke. gimana. Pengadilan lah yang Indonesia. memutus, bukan kita. Nggak bisa. Kita nggak membuat keputusan hukum, Mas. Tapi melihat data ini ada APH-nya, ada apa pelanggaran hukumnya nggak? Ya ada kerugian Ya negaranya. terserah, orang Sampai punya saat pendapat. ini belum. Mau beri tafsiran Macam-macam ya, tapi boleh. gini. Masuk uang ada data, kok Ya, itu kan nafsir, menurut bisa Pak. dibaca. Ya, makanya kok. gini. Kalau tadi Bung Margarito bilang kemungkinan bisa dirubah undang-undang. Ya udah, nanti jadinya dirubah atau tidak gitu aja kan. Loh kali itu Bahwa itu undang-undang. dimungkinkan. Ini Ya, korupsinya ini lah. korupsi Korupsi dulu. dulu. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Nah, Ada taruhan, pengembang, Pak? Bukan. ada pengembang bilang ngasihkan ke DKI 26 hektar. Nah, Kewajiban fasos fasum.
lampirannya dihitung cuma 12 hektar. Bener salah? Bener salah? Bangnya kok tanya saya. Enggak. Bu, pimpinan. Jangan tanya pimpinan saya. Jangan Pak. Bapak jangan macam-macam, jangan tanya dia. Oke. Dia pimpinan saya Pak. Dia pimpinan Semua saya. orang mesti kalah. Itu nanti rusak dengan Kasih 26 hektar, dokumennya 12 hektar. Iya. Ngasihnya itu ngomong di Kelurahan Sunter sama Pak Pango, Ya. ya kan? Tanah yang dicunjuk Pak Pango. Padahal tanah yang di sini disunter semua. Baik. Ya, dibuka tanda tangannya dengan mata telanjang aja palsu, tanpa laboratorium forensik. Saudaranya Itu datanya sekarang di mana, Pak? ada saya. Oh, belum Loh, di diserahin. DKI ada. Belum diserahin ke Oh, KPK aparat. ada. KPK ada. Saat sekarang sudah sampai di bagian penindakan. Penindakan 2, penyelidikan sama penyidikan. Ya. Ya. Nah, ini tinggal seakar aparat hukum aja. Baik. Nah, Oke. kita kalau pengen tahu Hah? karakter pemimpin, itu bisa baca gitu loh. Oke. Jangan Baik. asal-asalan. Oke. Tadi ada yang mau taruhan, tadi ngomong apa tadi? Gara-gara dengar orang taruhan, coba. Sebetulnya itu saya kalau masalah taruhan saya nggak ikut-ikut lah. Saya berharap tadi ini ditaruh depan saya. Saya diambil lagi sama Bapak. Taruhan itu taruh. Apa kata Bang Haji? Iya, sebetulnya begini, kalau bicara soal sini kan ada teman Muclek di sini. Iya. Ada juga teman Ahok. Istilah teman ini menjadi sangat populer sekarang ini. Saya nggak ngerti maksud dan tujuannya apa gitu kan? Apakah sekedar benarkah itu genuine dari hati mereka masing-masing atau Genuine itu apa, itu persoalannya saya nggak ngerti. Genuine itu apa itu? Tapi begini, ada sedikit lirik yang dibuat oleh Bang Haji tentang teman. Tentang teman ini punya penafsiran. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman susah. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Oke, Cek. Mana Ya. jadi cakep setelahnya. Bukan. Teman. Cek, silakan ditutup dulu sesi ini. Cepopong mah bukan orang Jakarta. Ah. Pasti mau milih Ahok, mau milih yang lain. Iya. Tapi yang jelas sekarang ini Ahok diuntungkan. Iya. Pertama oleh mundurnya wali kota Cepopong yang pinter Waduh. dan cakep. Wih. Mundur dia. Iya. Kedua wali kota anu sama-sama perempuan. Ah. Surabaya. Surabaya. Diuntungkan Ahok. Ah. mah.